Selamat datang. Pernahkah Anda berpikir pasar tradisional bukan sekedar tempat tawar-menawar? Hari ini, saya tidak hanya akan membedah bagaimana belajar dari data pasar. Saya akan membawa hiruk-pikuknya langsung ke dalam kelas. Bayangkan, murid menjadi produsen, distributor, dan konsumen sejati. Berperan seperti halnya di pasar, berkomunikasi, dan merasakan sendiri. Inilah cara saya mengubah pembelajaran pasif menjadi pengalaman bermakna yang sesungguhnya. Makan binde bilu buta di waktu senja. Gurih rasanya sungguh menggoda. Meskipun Gorontalo jauh dari ibu kota, semangat belajar tetap menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arfandi, guru SDN 56, Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya akan membagikan praktik baik saya, yaitu implementasi pembelajaran mendalam melalui strategi pembelajaran BAPER berperan dengan rasa dan media pembelajaran kartu karpat atau kartu pangan tradisional. Sebagai pendidik, kita mengemban misi suci untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Ini berarti mewajibkan diri kita merancang pembelajaran yang utuh. Pembelajaran mendalam memuat 3 prinsip, yaitu berkesadaran, memastikan pikiran siswa hadir seutuhnya, bermakna, menghubungkan materi ajar dengan relevansi nyata kehidupan mereka, dan menggembirakan, menciptakan suasana gembira yang menumbuhkan rasa ingin tahu. Hanya dengan menjiwai dan memunculkan 3 pilar ini, kita bisa mengubah setiap kelas menjadi tempat di mana pembelajaran mendalam benar-benar terjadi dan menetap. Memindahkan interaksi pasar tradisional ke dalam skenario bermain peran di kelas saya menghadapi beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan ruang dan hilangnya suasana otentik pasar. Saya mengatasinya dengan menggantikan barang dengan kartu bergambar. Kedua, untuk menjaga fokus pembelajaran dan mengelola waktu, penting untuk memberikan skenario wajib dengan memberi batasan waktu. Tantangan terkait keautentikan negosiasi diatasi dengan penggunaan uang tiruan, sehingga pengalaman belajar yang bermakna dan efektif dapat tercapai. Selanjutnya, bersama guru lainnya saya membuat beberapa atribut yang akan dipakai saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta membuat kartu pangan tradisional dengan menggali informasi di pasar tradisional, kemudian mendesain menjadi sebuah kartu kecil yang menarik. Saya menambahkan bahasa daerah pada setiap kartu, dengan tujuan murid bisa mempelajari bahasa Gorontalo, demi untuk melestarikan bahasa Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3 tahap. Pertama, tahap memahami. Langkah ini diawali dengan mengajak murid menyaksikan video mulai dari kerja keras petani di ladang hingga proses pengangkutan barang melintasi kota. Setelah itu, murid mengamati kartu pangan tradisional dengan memperhatikan harga komoditas dan terjemahan bahasa Gorontalo, dengan tujuan menjadi fondasi kokoh sebelum mereka terjun langsung menjadi pelaku ekonomi dalam kegiatan bermain peran. Ada pisang bahasa Gorontalonya apa? Tutu. Kalau jagung bahasa Gorontalonya apa? Kalau tomat bahasa Gorontalonya? Nangka? Lame. Kedua, tahap aksi atau bermain peran. Murid dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok petani sebagai produsen, kurir sebagai distributor, dan masyarakat umum sebagai konsumen. Kegiatan inti pembelajaran akan bertransformasi menjadi situasi ekonomi pasar yang dinamis melalui sesi bermain peran selama 15 menit. Ini bukan sekedar permainan, melainkan sebuah simulasi ekonomi intensif yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar kontekstual secara langsung dari hulu ke hilir. Tujuan utama dari simulasi ini adalah agar murid merasakan secara langsung bagaimana setiap kegiatan ekonomi saling terhubung dan mempengaruhi. Di sini, manfaat literasi finansial menjadi sangat kental terasa, di mana setiap kelompok wajib melakukan perhitungan untung rugi atas setiap transaksi. Para konsumen harus menghitung anggaran belanja mereka, sementara produsen dan distributor harus memastikan bahwa harga jual mereka setelah proses tawar-menawar yang alot tetap menghasilkan laba yang wajar. Interaksi ini secara otomatis mengasah keterampilan numerasi murid, menjadikan matematika lebih bermakna, karena digunakan untuk menghitung modal, diskon, dan uang kembalian dalam suasana yang menantang.
Pembelajaran tidak berhenti pada transaksi fisik. Murid juga akan didorong menunjukkan milik digital sebagai bentuk relevansi dengan pasar modern. Setelah aksi pasar selesai, setiap peran ditantang untuk membuat media promosi online sederhana, seperti desain flyer digital atau unggahan media sosial. Misalnya, petani membuat poster promo petani milenial, sementara distributor merancang flyer layanan antar cepat. Selanjutnya, kegiatan bermain peran akan berpuncak pada sesi presentasi yang krusial, di mana setiap kelompok maju memaparkan hasilnya di depan kelas. Kegiatan ini melatih kemampuan berkomunikasi murid. Terakhir, tahap refleksi dan tindak lanjut. Di akhir pembelajaran, saya mengajak murid untuk bersama-sama merumuskan kesimpulan dan memberikan apresiasi serta untuk mengetahui perasaan murid pada saat mengikuti proses pembelajaran. Refleksi dilakukan dengan cara penyampaian secara langsung oleh perwakilan murid, dengan sedikit diskusi kecil. Gimana perasaanmu hari ini? Saya sangat bahagia terutama melakukan kegiatan jual beli. Senang dan saya gembira, saya suka peran saya sebagai petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardoni Biludi SPD, Kepala SDN nomor 56, Kota Timur. Saya sangat mengapresiasi praktik baik yang dilaksanakan oleh Pak Muhammad Arfandi, karena dengan kegiatan bermain peran, murid tidak hanya menghafal, tetapi mereka benar-benar merasakan secara langsung, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Saya juga mengharapkan agar teman-teman guru yang lain dapat menjadikan contoh praktik baik ini sebagai kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Luneto, Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang begitu besar terhadap Bapak Arfandi atas inisiatif dan praktik baik dalam pembelajarannya yang sangat luar biasa. Penggunaan metode bermain peran dan kartu pangan tradisional yang secara cerdas mengintegrasikan bahasa Gorontalo dalam materi pembelajaran yang merupakan contoh nyata dari pembelajaran bermakna. Langkah inovatif ini tidak hanya menjadikan proses pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, tetapi yang lebih penting telah berhasilnya menghubungkan kurikulum dengan konteks lokal dan nilai-nilai budaya daerah. Model ini kami dorong untuk mewujudkan pendidikan yang relevan, menumbuhkan rasa cinta terhadap identitas Gorontalo, dan menghasilkan peserta didik yang inovatif dan berkarakter. Semoga praktik baik Pak Arfandi ini dapat menjadikan inspirasi dan dapat diteladani oleh guru-guru lain di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah praktik baik saya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam Bapak Ibu guru hebat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.